Puluhan karyawan perhutani KPH Bondowoso yang tergabung dalam Serikat Karyawan Perhutani atau disingkat SEKAR laksanakan kembali penanaman ribuan bibit macadamia dan cengkeh di RPH Sukorejo, BKPH Sukosari, tepatnya di peta 25 dengan ketinggian 1.600 mdpl Kamis 4 Maret 2021. Dalam sambutannya, ADM KPH Perhutani Bondowoso Andi Adrian Hidayat memberikan pengarahan kepada jajaran bawahannya untuk tidak segan menutup peta hutan produksi ketika masyarakat pengelola merusak tanaman inti yang telah direboisasi. Meski kerusakan hutan tidak mendominan, lanjut Andi Adrian, ketegasan ini dilakukan mengingat ada sekitar 3.000 hektar lahan hutan di Kecamatan Ijen yang kerusakannya justru terjadi pada lahan-lahan yang rawan bencana. Untuk diketahui, saat ini KPH Perhutani Bondowoso telah dijadikan percontohan tipikal KPH kelola ekologi. Jadi KPH Bondowoso ini ditetapkan oleh direksi kami sebagai KPH dengan tipikal kelola ekologi. Artinya mungkin sudah disadari oleh manajemen pun bahwa kondisi di sini dari sisi ekologi itu cukup memprihatinkan dan harus kita lakukan upaya-upaya kembali mengembalikan peran fungsi dari kawasan hutan itu sendiri dalam alamnya ya sebagai ekologi yang harus kita jaga karena sudah terlalu banyak mungkin yang terbuka di sini. Artinya kalau kita bicara tentang kelola ekologi ini yang saya pahami tentunya bukanlah hanya sekedar bicara kayu ansih gitu ya. Tapi justru lebih banyak pada hasil hutan non kayu sehingga fungsi hutan sendiri itu bisa terjaga selamanya, jadi tidak terganggu sedikit pun gitu. Tapi ada hasil-hasil yang dapat kita peroleh. Salah satunya yang kita tanam di tempat ini sekarang ini, ada macadamia, ada cengkeh, ada yang lain. Ke depan kita berharap area yang cenderung gundul ini ke depan bisa menjadi produktif dengan hutannya dengan hasil bukan kayu. Ini yang kita harapkan ke depan bisa menghasilkan, bukan untuk serikat, meskipun ini bertanam dengan serikat, tapi bagaimana masyarakat bisa menikmatinya saja. Ketika saya masuk di Bondowoso itu ketentuan yang saya berlakukan baik di kawasan-kawasan yang memang kondisi hutannya sangat memprihatinkan. Karena begini, memang perlu sedikit dengan ketentuan yang cukup keras kepada masyarakat. Karena apa? Untuk menggugah kesadaran mereka bahwa kalau semua kemudian hanya menjadi pertanian sementara, kita lihat sendiri di topografi Bondowoso ini sangat rawan dengan yang namanya erosi, sangat rawan dengan yang namanya kebakaran. Nah, kita harus menerapkan aturan yang tegas ketika kita sudah menanam pohon-pohon ini. Tentunya siapapun yang kemudian menjadi pemanfaat di bawahnya itu ikut menjaga. Jangan justru dia menjadi bagian yang merusak pohon. Karena apa? Kita berupaya untuk mengembalikan fungsi hutan ini, tapi mereka kemudian hanya berpikir kepentingan ekonomi. Fungsi ini kemudian dirusak dengan cara apa? Menggagalkan tanaman, merusak tanaman. Bahkan mungkin beberapa tempat teman-teman juga sudah lihat ya, ada yang sengaja dimatikan. Macam saya harap ini nanti ke depan perhutani akan tegas menindak yang seperti itu. Karena Pak, sorotan terhadap kawasan hutan kita di Bondowoso ini sudah cukup banyak. Gitu. Pak tadi sempat bilang bahwasanya ekologi kita tuh sudah menjadi sorotan karena banyak lahan yang rusak. Ya. Kalau catatan dari perhutani, berapa lahan yang di sini rusak dan rencananya apakah itu akan berlanjut Pak reboisasi di lahan yang rusak itu? Kalau keluasannya mungkin kisarannya sebenarnya dibandingkan dengan luas total itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Yang jadi masalah rusak ini di bagian yang hutan-hutan yang cukup rawan. Kan begitu ya? Ya, rawan bencana. Ini yang paling penting. Kalau tidak salah keluasannya mungkin sekitar 3 ribuan, 4 ribuan. Gitu ya. Yang dirusak begitu. Yang kondisinya harus kita perbaiki. Dan ini bukan kawasan loh ya, bukan daerah yang berbatu atau apa. Justru tanah yang subur. Tapi karena pengelolaannya salah, larinya semua ke pertanian, tidak ada pohon sama sekali, dan cenderung pembersihannya, mohon maaf, ini juga akan kita tegasi ke depan, sampai melakukan pembersihan dengan cara pembakaran akan kami tindak. Pak disinggung Pak, ya. Hubungan SEKAR dengan masyarakat itu harusnya bagaimana Pak? Itu harusnya menjadi pionir lah. Perlu saya sampaikan, belum semua anggota karyawan itu juga anggota serikat, gitu ya. Karena itu memang sifatnya pribadi. Nah, saya ingin anak-anak SEKAR, saya pun orang SEKAR dan saya ini mendirikan SEKAR, pendiri SEKAR saya, itu berharap mereka menjadi pionir-pionir memberikan keteladanan kepada yang lain bahwa menjadi karyawan perhutani itu kuncinya yang paling mudah. Itu jadilah bagian dan dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Insya Allah hutan kita jadi. Kan gitu.
Dari Petak 25 BKPH Kecamatan Sukosari, Hadat Mujiono BSTV memberitakan.